Ya, sekali lagi shalom semuanya. Shalom anak-anak. Ya, kita akan memulai ibadah bersama kita hari ini ya dengan berdoa. Mari kita semua satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, puji syukur atas kasih Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Kami boleh melihat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat Tuhan, kami boleh kembali bertemu via Zoom untuk ibadah bersama ya Tuhan. Setahun sudah kami lalui Tuhan dalam pembelajaran di Sekolah Tunas Daud. Semuanya itu kami bisa lalui dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami semua. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kami persilahkan kepada tim Praise and Worship untuk memimpin pujian hari ini. Shalom semua. Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan. Rekan-rekan guru-guru SMP. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup semester ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala lawatan-Mu kepada kami selama 1 tahun ini Bapak. Buat lawatan-Mu kepada kami untuk melakukan setiap aktivitas kami di sekolah ini Bapak. Proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Makasih Tuhan, hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Bersyukur buat segala lawatan-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri. Terima kasih Tuhan. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Katakan Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau membuatku Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau
Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Lebih dahsyat lagi, katakan karena pengorbananmu Tuhan. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh Tuhan, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, angkat tanganmu, katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu semua. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Tanganku dan berseru, Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu, ku milikmu, ku milikmu. Haleluya. Kami milikmu Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib Bapa. Engkau menyertai kami Tuhan, menjaga hidup kami Yesus. Haleluya, 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 sing haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory puji bagimu Yesus. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku memahami Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, seringku Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri Tuhan, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala ucapan syukur kami hanturkan di hadapan-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu. Dan terimalah puji-pujian kami, penyembahan kami, sebagai penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baiklah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Santoso, ya, lengkapnya Bapak Santoso STH MNIS. Beliau lahir di Bengkayang 4 Juli 1984 dan saat ini bertempat tinggal di Belah Batu, Gianyar. Ya, sudah menikah dengan 1 istri dan seorang anak. Nah, selama pendidikannya sekolah dasar dan sampai sekolah menengah, beliau sekolah di Bengkayang, Kalimantan Barat, kemudian menyelesaikan S1 di Bali dan S2 di Yogyakarta. Beliau melayani dalam bidang pendidikan sebagai pengajar di Sekolah Petra Berkat sampai saat ini dan juga di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati Denpasar. Selain itu, beliau juga sebagai Gembala Jemaat di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia dan Pastor School di Sekolah Petra Berkat. Nah, di samping itu masih ada banyak pelayanan yang beliau lakukan di Bali. Baiklah, langsung saja untuk pelayanan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Santoso. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah ya, headmaster ya, atau principal ya. Kalau di Tunas Daud namanya principal atau
atau apa namanya, Miss Yasinta kalau tidak salah. Betul ya? Atau saya salah? Mungkin Miss Intan masih boleh aktif supaya saya tahu apakah suara saya kedengaran di sana. Terdengar, Iya. Pak. Terima kasih juga kepada hambanya Mr. Ronald yang sudah menghubungi saya untuk berbagi berkat pada hari ini. Saya punya slide sebenarnya. Bagaimana caranya saya bisa membagikan slide itu untuk anak-anak ya. Kalau diizinkan saya yang jadi co-host atau lain sebagainya, mungkin boleh Miss Intan. Ya, silahkan Bapak, sudah. Sudah ya. Baik anak-anak, terima kasih waktu yang baik. Hari ini Tuhan telah menyertai kita sampai 1 tahun pembelajaran melalui online. Tentu ada rasa bosan, capek, lelah, ya, dan kurang menyenangkan. Itu yang dialami oleh banyak anak. Tetapi guru-guru, Miss dan Mister di sekolah Tunas Daud telah berjuang untuk dan menolong anak-anak supaya anak-anak tetap kuat sampai 1 tahun ini. Sebelum kita mendengarkan renungan dengan tema tetap bersandar kepada Tuhan dalam mencapai masa depan kita, saya mengajak kita merendahkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang penuh kasih, Juru selamat kami di dalam Yesus, kami bersyukur sebab hari ini kami ada oleh kemurahan-Mu. Dan sesaat kami mau merenungkan hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami. Dan taruhlah kepada kami hati seorang hamba yang mau mendengar. Sebab kami percaya bahwa firman Allah berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk mengajar kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan coba membagikan screen yang saya siapkan beberapa waktu lalu. Kiranya ini dapat menolong kita untuk belajar mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan tema untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam mencapai masa depan. Ya, hari ini kita bicara mengenai mencapai masa depan. Ya, semua orang pasti memandang ke depan dalam kehidupannya. Ada sedikit di antara kita yang menjadikan masa lalu sebagai pelajaran supaya memotivasi. Yang kedua, kesalahan atau di dalam kehidupan rohani supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi setiap kita, apalagi anak-anak masih SMP, punya masa depan yang mungkin saudara atau anak-anak sudah doakan bersama orang tua atau dengan wali kelas atau juga dengan guru bimbingan konseling di sekolah anak-anak untuk masa depan yang telah dipersiapkan Tuhan. Nah, kalau bicara masa depan, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran anak-anak, apa yang ada di dalam benak anak-anak mengenai kalau bicara tentang masa depan ya. Kalau kita mengucapkan kata masa depan, kira-kira apa yang muncul? Boleh saya mau diskusi dulu dengan salah satu siswa. Mungkin saya mau bertanya kepada adik yang namanya Eric Valentino, grade 7A. Bolehkah mengaktifkan audionya? Saya mau mendengar sedikit. Menurut Eric, kalau bicara masa depan itu apa yang muncul dalam pikirannya Eric? Boleh Eric? Sepertinya Eric belum minum susu tadi ya. Pagi tadi sudah minum susu, Eric? Sudah?
Ya, langsung saja, ya mungkin aja seperti ini. Kalau seseorang bicara masa depan, jadi dia akan membayangkan bahwa dia akan menjadi besar, tumbuh dewasa, lalu ya punya usaha yang sukses. Amin. Bisa saja itu terbersit di dalam pikiran seseorang seperti ini. Lalu ada juga mungkin begini, kalau orang bicara tentang masa depan, nah, mungkin dia akan memikirkan, wah ada banyak uang, ada banyak harta yang ada, yang mungkin akan diraih, yang mungkin akan dicapai. Atau juga kalau orang ngomong masa depan, bisa saja dia akan bicara ingin terkenal. Ya, apalagi zaman sekarang semua bermain dengan follower seperti yang satu ini terkenal, jadi YouTuber sangat terkenal dengan follower yang cukup banyak dan bisa beli apa saja, dia adalah orang yang terkenal. Mungkin saja kalau orang bicara tentang masa depan, lalu dia membayangkan yang laki-laki akan punya istri yang cantik, lalu yang perempuan akan membayangkan pasangan yang suami yang ganteng, ya, yang keren seperti itu. Tidak pernah ada mungkin yang membayangkan, aduh saya mau menikah dengan yang lucu-lucu atau yang KW-KW. Mungkin bisa saja seperti itu. Atau bisa saja ketika seseorang berbicara mengenai memikirkan kata masa depan, yang membayangkan rumah yang mewah dengan fasilitas yang lengkap, tentu itu terbersit dalam pikiran kita mengenai masa depan, apalagi anak-anak sekarang dipengaruhi dengan nilai-nilai dunia. Nah, atau banyak lagi yang mungkin tidak dapat saya sebutkan apa yang muncul dalam pikiran anak-anak dengan kata masa depan. Saya bersaksi, saya dulu tinggal di sebuah desa kampung di Kalimantan Barat, di pedalaman. Ya, pedalaman jauh sekali. Ketika saya ditanya, nanti besar akan jadi apa? Lalu saya menjawab, saya tidak tahu mau jadi apa. Mengingat ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan untuk bisa menjadi seseorang yang baik, yang bisnisnya sukses, yang pendidikannya tinggi, saya tidak tahu mau jadi apa. Tapi satu hal yang saya lakukan, saya setia ikut sekolah minggu waktu itu. Jadi ada hamba Tuhan yang mengingatkan saya untuk saya terus sekolah minggu dan ikut persekutuan remaja. Itu saja, ya. Melihat kondisi orang tua sebagai petani yang setiap hari ke sawah lalu pergi ke kebun, saya bayangkan masa depan adalah saya juga ke sawah, lalu saya mungkin akan membawa cangkul juga untuk ke kebun. Hanya itu saja yang ada di dalam pikiran saya waktu itu, ya. Tapi sekarang saya yakin anak-anak punya pikiran yang lain mengenai masa depan. Ketika saudara ditanya, capailah masa depanmu, ya. Kamu masih punya masa depan yang lebih cerah. Mungkin orang tua berkata seperti itu, mungkin juga guru berkata seperti itu. Kamu jangan menyia-nyiakan hidupmu. Kamu jangan menyia-nyiakan waktu untuk belajar, sebab kamu pasti punya masa depan yang baik. Nah, kira-kira seperti itu motivasi-motivasi yang terus diberikan. Ini semua memang tidak salah. Ketika kita berpikir merasa masa depan itu akan seperti apa, semua ini tidak salah. Jadi anak-anak semuanya tidak salah, ya. Tidak ada satupun yang salah. Lalu apa itu masa depan? Tadi kalau berpikir masa depan sudah membayangkan keterkenalannya, sudah membayangkan usahanya, sudah membayangkan punya fasilitas, sudah membayangkan punya rumah yang bagus, sudah membayangkan akan menjadi keluarga yang bahagia, sudah membayangkan jalan-jalan ke luar negeri, tapi sekarang susah juga ya, banyak COVID. Sudah membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Nah, masa depan menurut kamus itu adalah waktu setelah masa saat ini. Waktu setelah masa saat ini bisa 1 hari setelah ini, bisa 1 minggu setelah ini,
bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, atau bisa juga beberapa tahun setelah ini. Kalau sekarang ada anak-anak yang grade 9 dan akan melepaskan bajunya dari SMP menuju ke SMA, menggantikan bajunya, seragamnya, 3 tahun yang akan datang lalu akan menjadi, mungkin berpikir akan menjadi seorang mahasiswa, atau yang grade 7 berpikir 3 tahun yang akan datang akan menjadi anak SMA, atau berpikir masa depan untuk 10 tahun yang akan datang menjadi seorang entrepreneur dan lain sebagainya. Ya, itulah masa depan. Jadi hari setelah hari ini. Jadi itulah sebabnya sering kita mendengar masa depanmu masih panjang. Anak-anak ada yang 16 tahun, mungkin ada yang 14 tahun. Kalau kita mengukur masa kematian menurut Alkitab 70 sampai 80 tahun, berarti anak-anak masih punya 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun. Disebutkan masa depannya masih panjang. Masih panjang, itulah masa depan kita. Jadi dalam perjalanan 60 tahun itu, apa yang akan kita capai? Dan apa yang harus kita lakukan? Ini kalau kita bicara waktu dengan kondisi baik. Waktu dengan kondisi normal, di mana kita sehat dan terus berjalan menuju tahun 70 atau 80 menurut firman Tuhan. Jadi dalam perjalanan itu membutuhkan waktu yang masih lama, masih panjang, dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melaksanakannya, melaluinya. Firman Tuhan berkata, ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa ini tadi saya sudah sampaikan, apa yang mau dicapai oleh seseorang pada masa depan. Tentu ada yang mau pendidikannya tinggi, sampai profesor, sampai S3, ada. Mungkin dia bercita-cita ingin menjadi pendidik, menjadi dosen. Ada di antara anak-anak yang mau dicapai pada masa depan. Jadi untuk bisa mengambil S3 masih butuh sekitar lagi 12 tahun atau 15 tahun. Jadi masa depannya 15 tahun ke depan. Atau juga masih 16 tahun ke depan supaya pendidikannya tinggi. Lalu juga dia mungkin mau dicapai di dalam masa depannya selama perjalanan setelah hari ini, yaitu usaha yang mau dikembangkan sehingga ya, keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan. Nanti dia akan menjadi seorang pimpinan perusahaan, nanti dia akan punya usaha ya, kah atau nikah bisa nanti sebagai wira swasta atau wira usaha, mungkin ini yang mau dicapai. Atau mungkin orang yang mau menjadi terkenal. Nah, saya mengajar anak-anak SD ketika saya tanya, nanti kalau besar mau jadi apa, cita-citanya akan mau jadi apa, hampir sekian banyak anak-anak itu ada yang bilang mau jadi gamer, ada juga yang mau jadi YouTuber. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka senang untuk menjadi orang seperti itu. Katanya biar terkenal. Tidak salah. Mau menjadi YouTuber, mau menjadi artis, mau menjadi seorang atlet, atau mau menjadi motivator supaya terkenal, semuanya boleh-boleh saja. Mungkin ada yang mau seperti ini, ya, supaya terkenal. Atau mungkin juga yang mau dicapai supaya dia bisa mengumpulkan banyak harta. Bisa jadi apa yang mau dicapai di masa depan, bisa jadi. Dan ingin memiliki harta yang berlimpah, atau memiliki kekayaan yang banyak, atau juga mau memiliki pasangan yang hebat, yang menawan, dan lain sebagainya. Atau yang lainnya, saya tidak tahu. Tetapi itu semua muncul dalam pikiran kita mengenai apa yang ingin dicapai
oleh seseorang pada masa depan. Itulah sebabnya tema kita hari ini tetap bersandar pada Tuhan dalam mencapai masa depan itu. Dan ini semua tidak salah. Tidak ada yang salah dari apa yang kita ingin harapkan, apa yang ingin kita capai dari semuanya ini. Tidak ada yang salah. Jadi anak-anak, kalau anak-anak punya harapan, punya doa yang hendak dicapai masa depan untuk jangka waktu 10 tahun ke atas. Untuk jangka waktu yang grade 7, mungkin jangka waktu 3 tahun ke depan, nanti dia akan memilih SMA yang baik atau lain sebagainya. Untuk grade 9, untuk jangka waktu berapa tahun setelah ini, memilih universitas yang baik di dalam pendidikannya, supaya bisa meraih pendidikan yang baik, supaya juga bisa mengembangkan dirinya, keterampilannya, skillnya, talentanya, itu tidak salah. Tetapi setiap usaha, setiap masa depan harus tetap disandarkan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, masa depan itu jelas bicara tentang kekekalan. Jadi masa depan itu bicara tentang kekekalan. Jadi kita sekarang sedang berjalan menuju ke masa depan. Setiap kali bicara mengenai masa depan, firman Tuhan bicara tentang kekekalan. Kekekalan adalah masa di mana setelah waktu kematian. Dan kita menyebutnya adalah surga kekal. Namun posisi kita ada di sini. Sekarang kita ada di sini. Untuk menuju kekekalan masih ada butuh waktu yang cukup lama. Ya, masih butuh waktu yang sangat lama. Seperti yang saya sampaikan, jika ada saat ini adalah usianya adalah 15 tahun, lalu nanti kalau Tuhan menghendaki kekekalannya depannya 80 tahun, berarti dia masih punya 65 tahun dalam perjalanan. Tetapi apa yang harus dilakukan selama 65 tahun ini? Ya, di sini misalnya 80 tahun. Nah, 80 tahun kita masuk ke kekekalan, masuk surga kekal. Dan sekarang kita 15 tahun di sini. Jadi 65 tahun ini kita masih punya waktu dan ini adalah masa depan. Sedang berjalan di masa depan menuju ke masa depan yang lebih kekal. Jadi apa yang dilakukan? Ya, mungkin tadi yang pertama ketika dia ingin memiliki pendidikan yang tinggi, itu baik, itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Yang penting pendidikan ini, kalau sudah punya pendidikan, kalau sudah punya gelar, harus memuliakan Tuhan. Ya. Harus kalau punya ilmu pengetahuan, harus memuliakan Tuhan. Kita lihat sendiri, ada banyak orang yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Ya, keahlian di dalam IT, lalu membongkar ID, menjadi hacker, lalu juga kemampuan di dalam ilmu kimia, di dalam ilmu bom dengan cara yang salah untuk menghancurkan orang, ya, dan lain sebagainya. Tidak salah. Selama 65 tahun, anak-anak ingin mencapai pendidikan yang tinggi, tidak salah. Tetapi pendidikan itu harus memuliakan Tuhan. Sebab itulah Salomo di dalam kitab Amsal selalu mengingatkan, hikmat itu, didikan itu, pengajaran itu diawali dengan takut akan Tuhan, bersumber dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Kalau masa 15 tahun saat ini menuju masa kekekalan masa depan yang kekal, butuh waktu 65 tahun dalam kehidupan anak-anak, dan anak-anak terus menempuh dengan pendidikan yang baik, atau yang sering kita dengar sepanjang hidup adalah belajar. Long life itu adalah study, belajar untuk selama hidupnya terus belajar, itu baik. Tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin selama 65 tahun ini bekerja keras, ya. Siapa tahu ada di antara anak-anak yang saat ini sudah punya usaha, ya, sudah punya usaha mungkin. Ya, di sekolah tempat saya mengajar, anak-anak SMP itu sudah ada yang punya usaha. Mereka menjual secara online. Ya, di tempat kita ada namanya ekstra atau mata pelajaran tambahan namanya entrepreneurship. Jadi anak-anak itu terus diajar untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, lalu sudah ada yang jualan.
sudah membuat merek produksinya. Jajan bocil, jajil Bali, anak, apa dia sudah buat. Online melalui Instagram dan lain sebagainya dia jual. Dipasarkan dulu kepada guru-gurunya. Dan guru-guru wajib dulu membeli. Karena sudah diajarkan. Mungkin sudah ada. Dan nanti kalau berhasil dalam usaha pekerjaan itu baik. Dan tidak salah. Jadi selama masa depan sedang berjalan, perjalanan masa depan menuju kekekalan ini, anak-anak sedang melakukan usaha. Ada usaha yang sudah dibuat. Ya, saya yakin pasti ada. Di antara 100 siswa, pasti ada yang sudah jualan. Pasti ada yang sudah punya usaha. Apakah itu? Tetapi semua kalau sudah berhasil untuk memberkati. Memberkati sesama, memberkati orang lain. Ya. Selanjutnya, menjadi orang terkenal seperti yang tadi. Dalam pikirannya masa depan itu menjadi orang yang terkenal. Itu juga baik. Tetapi harus terkenal juga, terkenal baik. Kalau sudah terkenal, jangan terkenal sombongnya. Oh, jangan terkenal angkuhnya. Harus terkenal baik. Harus terkenal murah hati. Harus punya jiwa sosial. Ya. Di dalam Alkitab itu disebutkan ada orang-orang yang dikenal baik hatinya, ya, seperti Lydia itu orang yang kaya, orang yang usahanya berhasil, ya, orang yang berhasil di dalam pekerjaannya dan dia memberkati melalui usaha pekerjaannya. Seperti Barnabas itu yang disebutkan di dalam Kisah Rasul, orang yang terkenal baik, orang yang terkenal murah hati. Jadi kalau terkenal, ya yang terkenal ini jangan mau viral yang aneh-aneh, ya, yang goyang di jalan, ya, yang makan cabai 1 mangkuk, bukan yang terkenal seperti itu. Mau menjadi terkenal silahkan. Dengan cara apapun anak-anak selama 65 tahun menuju perjalanan masa depan ini silahkan. Tapi harus yang terkenal baik, terkenal murah hati, terkenal suka membantu. Nah, mungkin ada juga ingin memiliki harta berlimpah. Itu baik. Tidak ada yang salah. Sebab Tuhan mempercayakan langit dan bumi untuk kita kelola. Tetapi kalau sudah punya, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, sebab untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, seperti Sakeus disebutkan, ya, pertama dia disebutkan orang kaya yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang pokoknya dia menikmati semuanya. Lalu setelah ketemu dengan Tuhan, dia berkata, ini untuk pekerjaan Tuhan. Separuhnya saya kasih orang miskin, saya kasihkan 4 kali lipat kepada yang pernah saya peras dulu Tuhan. Sekarang saya punya harta, saya mau bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, contoh-contoh seperti itu baik, semuanya baik. Inilah masa depan yang mungkin kita saat ini. Mungkin juga memiliki pasangan yang hebat, yang menawan, yang sepadan. Untuk apa pasangan itu? Untuk sama-sama melayani. Untuk melayani, ya. Untuk melayani anak-anak, melayani orang tua, melayani saudara. Jadi untuk apa memiliki pasangan yang hanya hebat, yang hanya menawan, tetapi tidak bisa melayani bersama-sama. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk apa yang mau dicapai di masa depan. Semua itu baik, tetapi tujuannya harus jelas. Kalau ingin punya pendidikan tinggi, kalau ingin menjadi orang yang berhikmat, kalau ingin menjadi orang yang bisa menemukan penemuan-penemuan, semuanya untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati sesama, untuk memberkati umat, untuk bisa menjadi murah hati dan lain sebagainya. Nah, inilah masa depan yang sedang dijalani oleh anak-anak ketika saat ini berada di posisi 15 tahun, berada di posisi 14 tahun, dan terus berjalan. Ini boleh semua, tetapi semuanya untuk Tuhan. Nah, yang jelas di antara semuanya ini, anak-anak, masa depan yang terbaik itu ada di sini. Hal yang terbaik dan hal yang sempurna. Lebih sempurna dari pendidikan. Lebih sempurna dari keberhasilan dalam pekerjaan. Lebih sempurna menjadi orang yang terkenal. Sebab apa? Ketika berada di masa kekekalan ini, kita sudah sempurna. Ya,
kita sudah sempurna. Pengetahuan kita sempurna. Ya. Tubuh juga tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Semua pelayanan juga pelayanan yang sempurna. Jadi disinilah masa depan yang sesungguhnya. Tetapi untuk menuju masa depan ini kita masih sedang melewati. Seperti yang saya katakan tadi, masa depan adalah waktu setelah ini. Bisa 1 minggu, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, terus. Tetapi selama jalan ini mungkin benak anak-anak yang harus diraih, yang harus dicapai. Tetapi semuanya ingat, lihat teks yang warna merah ini. Apapun yang anak-anak miliki, apapun yang sedang dicapai atau sedang diperjuangkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya mencapai masa depan yang baik? Caranya sudah ada di tema kita, bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Hanya bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Alasannya kita lihat. Firman Tuhan berkata, hanya mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan Yesus untuk mencapai masa depan. Sebab yang pertama, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Yang pertama, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita. Yang kedua, memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan itu seperti apa? Tadi kalau kita kembali ke ini, kalau kita kembali ke sini, anak-anak, ini bukan harapan, bukan masa depan yang tidak hilang, bukan. Sekali lagi, ini semua akan hilang, ya. Apapun yang diperoleh di sini semua akan hilang di masa 65 tahun ini. Tetapi yang tidak akan hilang adalah di sini. Bagaimana supaya yang di sini bisa di sini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Kalau kamu sekarang melalui semuanya ini, melalui semua kesuksesan yang diperoleh ini, untuk menabung investasi di sini menjadi hartamu, disitulah hatimu berada. Dan disinilah tidak akan hilang. Itulah yang dikatakan masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rancangan. Nabi Yeremia berkata bahwa sebelum aku ada, sebelum saya lahir di bumi, Tuhan sudah tahu masa depan saya, hidup saya itu akan seperti apa. Tuhan sudah tahu. Sebab Tuhan memiliki rancangan. Sebab semua ada dalam rancangan. Kalau tadi kita memikirkan merancang, andai kata ya. Sekali lagi saya menyebutkan satu siswa, mungkin namanya yang muncul di sana adalah Edo Juan. Edo Juan. Ya. Ada ya Edo Juan ya. Edo Juan grade 9 ya. Bapak Edo? Halo Edo? Grade Mister. Grade 8. Andaikan Edo ini merancang sesuatu, sekarang grade 8. Lalu dia akan merancang untuk masuk level SMA. Lalu dia merancang untuk masuk level sarjana, universitas untuk strata 1, strata 2 dan lain sebagainya. Dia punya rancangan untuk masa depan yang sudah baik, ya sudah ditulis mulai dari sekarang, sudah ditempel di kamarnya itu, ya ditempel di sana. Edo, kamu tulis, dan itu rancangan yang sudah luar biasa. Ya. Diberitahukan kepada walinya, Miss doakan saya kalau SMA ini, kalau saya S1 ini, kalau saya ini, kalau saya ini, sudah ditulis, sudah disampaikan juga kepada gembalanya, pendetanya, ya sudah disampaikan juga kepada orang tuanya. Rancangan-rancangan yang hebat, tetapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik untuk masa depan, untuk masa depan Edo, untuk masa depan yang lain. Oleh sebab itu, bagaimana kita mencapai masa depan itu? Bagaimana seharusnya
Kita harus tetap bersandar pada Tuhan. Karena apa? Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih sempurna. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan, daripada apa yang kita perjuangkan dengan usaha kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku kamu. Saya tahu semuanya mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang merusak. Bukan rancangan yang menghancurkan. Semuanya itu untuk memberi hari depan yang penuh harapan kepadamu. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara hari depan yang penuh harapan, kita membayangkan hal-hal yang tadi. Punya rumah yang bagus seperti istana, menjadi orang yang terkenal di mana-mana, orang tahu, mungkin minta tanda tangan, minta tanda kaki, atau minta tanda jasa dan sebagainya. Ya, kemana-mana kalau orang terkenal seperti itu mungkin. Lalu sudah memiliki harta berlimpah, turun dari mobil sudah dibukain pintunya, atau sudah masuk ke masa depan di mana semua tanpa awak, ya. Mungkin saudara merancangkan itu dan saudara berpikir itu adalah masa depan yang penuh harapan dan sangat menyenangkan. Sekali lagi, bukan ini tujuan akhir kita, ya. Tapi kita boleh memiliki masa depan yang kita bayangkan itu. Boleh. Untuk itu kita tetap percaya dan bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik untuk kita. Yang kedua, mengapa atau apa sih alasannya kenapa kita harus tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam mencapai masa depan itu? Kenapa? Yang kedua, firman Tuhan berkata masih dari kitab Yeremia, mereka yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati. Amin. Setiap orang yang mengandalkan, orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menyerahkan sepenuhnya, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, pasti akan selalu diberkati. Diberkati dalam hal ini, tadi sudah disebutkan, dijauhkan dari kecelakaan juga bisa. Diberkati juga dipenuhi, doanya dijawab juga bisa. Dipelihara sepanjang tahun tanpa sakit juga bisa. Diberikan kecerdasan selama pendidikan, mungkin nanti sampai ke S3 atau menjadi profesor dan lain sebagainya. Atau diberkati juga di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan tolong, apapun Tuhan tolong. Firman Tuhan jelas, hati andalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, jelas. Ini yang menjadi alasan kenapa kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam mencapai masa depan kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan selalu diberkati. Jadi saya kembali kepada adik Edo. Tadi kalau sudah membuat rancangan-rancangan untuk masa depannya, bisa diberkati, bisa digenapi. Bisa digenapi oleh Tuhan itu. Kalau terus mengandalkan Tuhan. Ya, saya tidak tahu. Miss Yasinta, mungkin apakah di sekolah ini ada yang dari non? Apakah di Tunas Daud ada siswa yang dari non? Ada. Ya. Apapun yang saat ini saudara yakini, saya mendorong kepada semua anak-anak, hanya andalkan Tuhan, ya, untuk mencapai masa depanmu. Tadi kita sudah bicara tentang masa depan yang ada dalam benak kita semua. Tadi saya sudah paparkan. Tapi masa depan yang sempurna, masa depan yang terbaik saya sudah sampaikan juga, yaitu adalah di kekekalan atau surga. Tapi untuk semua mencapai ini kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap bersandar kepada Tuhan untuk mencapai semua masa depan itu? Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, dalam setiap gerak-gerik, tingkah langkah, rencana, perkataan dalam hidupmu. Akui Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Jadi yang ketiga alasannya lah orang yang bersandar pada Tuhan akan selalu diluruskan jalannya. Kita semua ingin ya supaya perjalanan kita baik-baik saja. Perjalanan kita jauh dari perjalanan kita apapun bentuk perjalanan, apakah dalam meraih dalam hal pendidikan atau di dalam membangun rumah tangga bagi mis-misnya, mis dan misternya, ataupun di dalam pertemanan, ataupun di dalam apapun saja yang kita lakukan, kita ingin semuanya baik-baik saja atau lurus-lurus saja jalannya. Ya, tentu hanya dengan bersandar pada Tuhan. Tentu hanya dengan bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu. Ya. Artinya, maksudnya jangan bersandar pada pengertian sendiri adalah jika keputusan-keputusan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan itu. Bersandar pada pengertian Tuhan, bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian adalah pastikan keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja. Jadi alasan yang ketiga adalah orang yang bersandar pada Tuhan akan selalu diluruskan jalannya. Memang nanti akan ada kesulitan. Saya sangat meyakini semua akan sulit. Nabi-nabi pun ya. Nabi pun, rasul pun tidak mulus-mulus saja jalannya. Tetapi janji Tuhan, aku akan memberikan engkau kekuatan. 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 10 mengatakan, aku setia akan beri engkau kekuatan dan memberikan jalan keluar. Sudah jelas. Kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan. Lurus-lurus saja, impossible. Bypass pun sedikit belok-belok. Ya, bypass pun sedikit belok-belok. Rel kereta api yang kita lihat panjang begitu, yang susah belok pun ada melengkungnya. Jadi tidak ada lurus-lurus begitu dalam hidup kita. Memang ada, tapi Tuhan berkata orang yang bersandar kepadanya, Tuhan akan beri kekuatan untuk buka jalan. Tetaplah bersandar pada Tuhan, sebab Tuhan akan memampukan kita berjalan di dalam masa depan kita. Nah yang keempat, kenapa kita bersandar mengandalkan Tuhan dalam masa depan? Yang keempat, Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, sebab Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu turut bekerja. Hari ini Tuhan turut bekerja. Amin. Hari ini Tuhan turut bekerja dalam kehidupan orang yang mengasihi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Allah turut bekerja. Kalau mau tanya, terus Pak Santoso, kalau itu sesuatu yang buruk, apakah Allah turut bekerja? Allah turut bekerja di situ. Tapi Allah tidak menyuruh kamu mengerjakannya. Ya, Allah turut bekerja di dalam sesuatu yang buruk, keputusan yang buruk yang kamu ambil. Keputusan salah, keputusan dosa yang kamu ambil, Allah akan bekerja juga di situ. Tapi ingat, bukan kamu mengerjakan itu. Keputusanmu sendiri. Tetapi sesuatu yang buruk pun dalam kehidupan yang sesuatu yang buruk pun Tuhan bekerja. Bekerja untuk apa dari yang buruk itu? Untuk mendatangkan kebaikan. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi kalau tidak mengasihi Dia, kamu membuat keputusan yang salah, kamu membuat keputusan yang salah, kamu membuat keputusan dosa, kamu tidak mengasihi Dia, bagaimana hidupmu? Tuhan terus berusaha memanggil kamu, ya. Tuhan terus berusaha memanggil kamu untuk apa? Untuk terpanggil di dalam rencana Allah. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang untuk merusak hidupnya. Hidup seseorang rusak adalah karena keputusannya yang salah. Tetapi ketika dia mungkin melakukan kesalahan, hal yang fatal, dosa, kalau dia bertobat dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Tetapi kalau dia sudah tahu itu dosa, salah, dan dia tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau bertobat, maka dia tidak masuk dalam rancangan Tuhan. Jadi yang keempat,
Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dan kasihilah Tuhan. Standar mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan selalu turut bekerja kalau kita mengasihi Dia. Kita akan melihat bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Setiap orang yang selalu turut bekerja di situ. Sehingga kamu bisa mencapai masa depanmu dengan baik. Sehingga kamu bisa melewati masa depanmu dengan baik. Dengan mengasihi, mengandalkan Tuhan, bersandar dan mengasihi Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak yang saat ini belum mengasihi Tuhan, mari belajar mengasihi Tuhan. Saya memberikan pengertian sedikit mengenai mengasihi Tuhan. Sebab kasih kepada Allah adalah hukum yang terutama di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan seluruh, dengan apa yang ada. Baik kekuatanmu, pengertianmu, baik akal budimu, hatimu. Kasih Tuhan. Lalu seperti apa sih itu mengasihi Tuhan? Anak-anak, seperti apa sih mengasihi Tuhan? Yang disebut mengasihi Tuhan adalah orang yang mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa pengenalan kita akan Tuhan saat ini tidak sempurna. Kita tidak tahu apa-apa. Tetapi kita punya kemauan untuk bertumbuh. Kemauan untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Anggap saja ya, kalau saya memberikan contoh kepada anak-anak, mungkin agak susah. Mungkin kepada miss-nya yang sudah melewatinya ya. Nah, di sana tadi ada host namanya Miss Intan. Kalau benar demikian namanya, Miss Intan, kita tambah Intan, Permata, Berlian, dan lain sebagainya ya, supaya semakin lengkap. Ya. Jadi, Miss Intan ini sudah punya suami ya? Atau belum? Sudah. Nah, jadi anggap saja suaminya, sebutlah boleh supaya saya tidak salah membuat contoh-contoh yang aneh-aneh. Suaminya siapa namanya, Bu, Miss? Deviara, Pak. Maaf, bisa diulangi? Deviara, nama suami saya. Anggap saja Deviara ya, Deviara. Itu yang saya dengar. Kalau salah, nggak ampun, jago ya. Deviara nih, Pak Deviara ini ingin mengasihi Miss Intan. Ya, mengasihi pertama, waktu pandangan pertama, kata lagu. Pandangan pertama aku jatuh cinta, tenenet, kira-kira begitu ya. Lalu dia ingin mengatakan, karena Pak Deviara ini adalah orang yang rohani, dia ingin mengatakan, Intan, aku mengasihimu. Ya, kalau zaman sekarang pasti begini. Kalau anak-anak SMP pasti mengatakan, I love you, pasti sekarang itu ya, misalnya bahasanya mungkin begitu anak-anak SMP ya. I love you, misalnya begitu. Tapi karena suaminya Miss Intan mengatakan, aku mengasihimu. Maksudnya, aku ingin mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Lalu bagaimana dapat mengekspresikan kasih itu? Bagaimana Pak Deviara dapat mengekspresikan kasih kepada Miss Intan? Tentu pertama langkah-langkahnya adalah ingin mengenal Miss Intan. Mungkin Miss Intan suka bunga sedap malam. Nah, supaya dikirimkan bunga sedap malam. Pada saat ulang tahun, jangan dikirimkan sekuntum bunga bangkai. Ya, bukan begitu ya. Tapi senap malam yang dikirim. Mungkin ingin tahu, mengenal bunga. Itu baru bunga. Lalu dikasih warna ya. Tanya, mengenal. Suka warna apa? Warna biru, sepertinya warna biru. Di sana pakai warna biru dan agak keungu-unguan mungkin begitu ya. Nanti kalau pas dibelikan sesuatu, baik tupperware-nya, baik botolnya, baik bajunya, dibelikan yang warna biru. Ini usaha untuk mengasihi.
Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengatakan ingin mengasihi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kerinduan dari hati Tuhan itu, kita ingin bertumbuh mengenalnya. Lalu ada ketaatan kepada kehendak. Ada ketaatan kepada keinginan Tuhan. Itu hak kita. Karena dalam kasus ini kalau mengasihi Tuhan kita tidak sama dengan contoh suaminya Miss Intan mengasihi Miss Intan. Tidak. Karena Tuhan sudah punya semuanya. Tetapi ada ketaatan untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu ada apa lagi? Ada keinginan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Yaitu memiliki sifat, memiliki karakter yang ada di dalam Yesus. Inilah orang yang mengasihi Tuhan. Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan karena kita tidak mengasihi Dia. Tapi sekarang kita mau belajar mengasihi Dia. Kita ingin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Ini dinyatakan dengan ketaatan kepada perintahnya. Ini juga diungkapkan dengan keinginan kita untuk semakin bertumbuh di dalam karakternya. Ingat, bertumbuh di dalam karakter Tuhan. Saya yakin nilai-nilai karakter Yesus sudah ditanamkan kepada anak-anak. Oleh misnya, oleh pastor school, oleh guru religion teacher, dan lain sebagainya. Pasti sifat-sifat ini yang ingin kita miliki. Ketundukan dan ketaatan ini bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau masih belum, seperti apa? Berusahalah untuk mengasihi Tuhan. Nah, dan sekarang kita ingin memiliki karakter ini. Pendidikan karakter. Menjadi anak yang memiliki karakter Tuhan. Dengan karakter ini pun kita juga akan punya masa depan. Nanti saya sampaikan ya. Memiliki karakter Tuhan. Nah, yang pertama, hati yang tulus. Ya. Saya menyebutnya mungkin caring ya. Ini hati yang tulus, yang suka memberi, yang peduli, ya saya menyebutnya caring. Terus dia punya kejujuran. Saya menyebutnya integrity. Dia suka damai. Artinya dia punya pengendalian diri, self control. Dia suka damai. Dia nggak suka ribut, nggak suka bertengkar. Ya. Jangan. Orang yang suka damai itu punya penguasaan. Saya kan juga pastoral di sekolah. Di tempat saya kan juga dari bermacam-macam agama siswa kami. Ya. Dari Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, Kristen. Ada anak yang tidak suka damai. Dia suka cari masalah. Jadi dia kalau ditatapin, dilihat matanya, dia bilang begini, apa? Lihat, begitu ya. Ada anak yang begitu. Terus dijawab, karena dia takut, enggak, saya enggak lihat, katanya begitu. Yang satunya bilang, enggak, itu dulu waktu masih tatap muka, tapi sekarang sudah online, sudah enggak pernah. Jadi satu anak itu tidak suka damai, dia suka buat kerusuhan. Jadi kalau ada orang lihat, pas menatap matanya, dia bilang, apa? Lihat, begitu. Suatu saat, saya bertanya, saya memanggil anak ini. Dia bilang, masalahnya apa? Kok adik kelas lihat kok ditanya apa? Lihat. Mata itu sebenarnya untuk apa? Untuk lihat atau untuk ditutupin begitu? Kok nggak boleh lihat-lihat? Jadi ketika orang lihat itu ditanya apa? Lihat, begitu ya. Dia memang orang yang tidak suka damai karena case-nya dia tuh, kasusnya tuh banyak. Mulai dari apa? Lihat lah, jangan duduk di samping saya lah, gitu ya. Jangan teriak-teriak. Nah, tetapi ini adalah karakter. Memiliki karakter Yesus itu disebut orang yang murah hati, punya belas kasihan. Di dalam kehidupannya tidak ada kebohongan, sehingga dia berkata, kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Dan dia adalah disebut Raja Damai. Lalu pada bagian lain dikatakan, di dalam ayat ini, setiap anak, setiap orang yang memiliki karakter tiga ini, memiliki masa depan. Nah, memiliki masa depan. Oh, sorry. Memiliki masa depan. Nah,
Bunyinya seperti ini. Perhatikanlah orang yang tulus, yang caring, yang peduli, ya. Ini nanti kita bisa belajar dari orang Samaria yang baik hati, kita belajar dari, dan lihatlah kepada orang yang jujur, ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Jadi harus memiliki karakter Yesus juga. Kalau kita berkata mengandalkan, bersandar dan mengasihi Tuhan, jadi kita harus ada usaha untuk memiliki karakter Yesus. Ada masa depan. Lalu karakter Yesus yang lain, tidak iri hati. Ya. Tidak iri hati artinya apa? Bersyukur. Saya tidak menulis di sini. Orang yang bersyukur. Apa sih iri hati itu? Iri hati itu kan biasanya timbul dari merasa diri kurang dibanding orang. Lihat temannya pakai bando kupu-kupu, dia nggak pakai bando kupu-kupu, dia iri hati. Lihat temannya pakai sepatu biru, ada lampu-lampunya kayak anak-anak, dia iri hati, dia nggak punya. Lihat temannya pakai tas baru yang ada gambarnya Lee Min Ho, dia nggak punya, dia iri hati. Dia nggak tahu bersyukur, ya. Sekarang menjadi karakter Yesus yang bersyukur. Yang selanjutnya, takut atau hormat atau respect. Takut akan Tuhan, hormat sesama, hormat guru. Saya nggak tahu nih, apakah gurunya benar-benar dihormati, pagi Miss, good morning Miss, Mr. Sir, atau ya tadi sebenarnya sudah disampaikan ya, anak-anak tadi sudah diingatkan oleh host ya berkali-kali. Aktifkan videonya supaya kami bisa melihat sukacitanya, aktifkan gitu ya Miss Intan ya. Tadi Miss Intan kalau tidak salah namanya tuh. Aktifkan dari 100 partisipan baru 37 yang aktif ya. Kalau saya mengajar di Zoom itu Miss, kalau tidak ada 1-2 yang tidak buka video, saya tidak mulai, jadi saya diam begini saja. Lalu kalau waktunya habis, biarin habis. Kenapa? Mengaktifkan video, menunjukkan wajah itu untuk mengerti guru. Ya, mungkin ada di sini sudah. Soalnya apa? Ternyata menurut penyelidikan ada yang mengaktif, ada yang join Zoom, lalu dia tidur-tidur. Kalau tidak mengaktifkan video, dia tidur-tidur. Yang lainnya sudah bye Miss, God bless you, see you next week. Dia tidur-tidur. Dia enggak ada bayinya, enggak ada apanya. Dan itulah ya, saya juga mengajar di SD. Wah, kalau SD ini semuanya rajin-rajin. Sudah aktif semuanya dengan teriak, "Halo Mr. Santoso, gitu ya. Kalau SMP begini, aduh, sampai saya bilang, tunjukkan pesonamu. Ayo, tunjukkan pesonamu. Mister ini bukan bicara dengan foto, apalagi di sana ada, di sana ada cewek Korea di sana, ya itu ada kan? Ada yang tadi saya lihat itu gambar-gambar Korea. Wah, di sana ada monster. Ingat, Mr. Santoso tidak bicara dengan monster. Hormati guru dan hormati Tuhan. Jadi anak-anak harus punya hormat itu. Ingat, seandainya besok tahun depan masih ada sekolah, lalu 25% tatap muka, lalu masih ada online. Tunjuk wajahmu, tak tengok dulu deh. Saya mau selidiki dulu Miss. Mau selidiki dulu. Apakah semua sudah menunjukkan wajahnya? Saya tutup dulu screen saya ini. Saya mau tengok dulu deh. Ya, respect dulu kepada Tuhan, respect kepada sesama, apakah lagi pada guru. BTW, saya ini pendeta juga loh ini. Ya, saya menyampaikan nih, ini coba lihat ini di sana tuh. Di sana ada gambar warrior, entah apa kalian di sana. Waduh. Di sana ada gambar lucu-lucu dah. Waduh. Harus ya. Harus kalau misalnya Miss-nya berkata, Miss-nya bilang, "Ayo wajahnya, ayo videonya diaktifkan." Itu bentuk hormat ya. Kecuali kalau kamu bilang, "Maaf Miss, HP saya lagi masalah. Maaf Miss, kuota saya lagi sekarat." Ya itu boleh disampaikan. Kalau itu boleh. Tapi jangan setiap hari, "Maaf Miss, kuota sekarat," padahal pakai wifi ya. Itu ngaco juga namanya.
Coba orang yang memiliki karakter seperti ini. Firman Tuhan berkata, oh, ya, wah, jadi, nah, dia punya masa depan. Tuhan menyediakan masa depan baginya. Ya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jangan iri ya, hidup tetap bersyukur. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, hormat pada sesama. Karena masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada bagimu. Dan ada harapanmu. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, anak-anak. Amin ya. Jadi, bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah cara-cara untuk memperoleh masa depan yang baik. Memperoleh masa depan yang baik. Saya cepat saja waktunya ya. Jadi kesimpulannya adalah bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam mencapai masa depan. Mengapa? Ya, ini perlu dibaca oleh seorang murid ini. Saya mau mencari seorang murid supaya tidak Pak Santoso terus aja yang ngomong ya. Nanti saya mau cari seorang murid dulu. Jadi ada namanya Edo, ada namanya kalau namanya disebut bisa ya. Ada namanya ini cewek nih Tiara Bright. Akun Mister? Tiara, yes. Can speak Indonesian? Ya, Oh, bisa bahasa Indonesia? bisa. Silakan aktifkan videomu dan dengan segala hormat Mister atau Pak Pendeta minta kamu baca ini. 1. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Inilah alasan pertama kita harus bersandar mengandalkan Tuhan dalam mencapai masa depan. Yang kedua, Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati. amin. Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Yang ketiga, Orang yang bersandar pada Tuhan akan selalu diluruskan jalannya. amin. Memang jalan itu tidak selalu lurus. Kalau pujian kita bilang jalan tak selalu rata, kan gitu ya? Bisa lagu itu? Enggak, Mister. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, kan begitu? Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, memang tidak selalu lurus, tidak selalu rata, tapi Tuhan pasti akan beri kekuatan dan solusi. Yang keempat, Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. jadikah apakah anak-anak semua percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupanmu sekarang? Dan kalau kamu mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kalau anak-anak mengasihi Tuhan hari ini, mengasihi Tuhan itu seperti yang sudah Mister sampaikan tadi, mau bertumbuh dan mengenal Tuhan, mau tunduk dan mau memiliki karakter Yesus. Pasti Tuhan turut bekerja dalam kehidupanmu untuk masa depanmu. Sampai di sini renungan yang dapat saya bagikan kepada anak-anak SMP Tunas Daud grade 7 sampai grade 9. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak untuk apapun yang anak-anak lakukan. Karena mencapai tahun ini sampai masuk ke kekekalan nanti, biarlah tetap paling tidak 4 poin ini kita ingat. Lalu kita ingat bersandar, mengandalkan, dan mengasihi Tuhan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau tanya jawab, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada kesempatan mendengarkan renungan. Kami percaya bahwa firman hidup dan berkuasa. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau dapat mengubah hidup kami. Dan Engkau satu-satunya tempat kami bersandar. Engkau satu-satunya kekuatan penolong yang dapat kami andalkan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam,
dan memiliki Tuhan dalam hidup. Janji firman Tuhan dalam Mazmur 30:23. Setiap orang yang memiliki karakter tulus, jujur, suka damai, tidak iri hati, tetapi selalu bersyukur, memiliki masa depan yang baik. Kami berdoa menyerahkan SMP Tunas Daud supaya Tuhan terus anak-anak secara akademik, tetapi juga Tuhan perlengkapi untuk kehidupan rohani melalui guru-guru, melalui pendidik-pendidik, melalui semua orang yang terlibat di dalamnya, supaya anak-anak memiliki masa depan di dalam Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Miss Yasinta dan terima kasih kepada Miss Intan sebagai host. Terima kasih juga kepada rekan saya, teman saya, namanya Mr. Ronald Sitepu untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberkati anak-anak. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Santoso yang sudah membagikan firman Tuhan untuk kita sekalian, yang mengingatkan kita untuk senantiasa bersandar, mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam setiap langkah kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan juga keluarga Bapak Pendeta Santoso. Amin. Baik. Apakah anak-anak ada yang ingin sharing atau bertanya? Kalau ada boleh disampaikan, boleh unmute atau ketik di kolom chat. Ada, boleh diangkat tangannya dahulu, lalu setelah dipersilahkan silahkan unmute. Atau jika tidak berbicara langsung boleh di kolom chat. Apakah ada yang mau sharing atau mau bertanya? Yang masih dengar suara kami, silahkan kasih reaksinya anak-anak. Halo? Ya. Silahkan kasih reaksi jempol. 8 orang, 10, 16 orang, 17. Oke, yang lainnya? Yang belum memberikan reaksi? Oke. Iya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, oh iya, sudah. Baik, tidak ada yang sharing dan tidak ada pertanyaan. Semoga firman Tuhan ini selalu kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari ya. Karena Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Santoso. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu berdoa dan merayakan ulang tahun siswa-siswi SMP Tunas Daud ya, yang berulang tahun di bulan Mei dan Juni. Siapa saja yang berulang tahun di bulan Mei dan Juni, misalkan bacakan nama-namanya. Dan bagi yang namanya Miss bacakan, silahkan di open kamera ya, on videonya. Yang berulang tahun di bulan Mei dari kelas 7A ada Shalom Naomi Samuel. Shalom Naomi Samuel. Lalu dari 7B ada Noah Tanoni. Noah Tanoni. Di kelas 7C ada Ailen Delananda Ketan. Ailen Delananda Ketan. Dan Joshua Sakarei Junaidi. Silahkan open kameranya anak-anak yang Miss sudah sebutkan namanya. Adakah anaknya di sini? Shalom. Shalom 7A, kemudian Noah 7B, dari 7C ada Ailen dan Joshua. Dari 8A ada Sevanya Angelica. 8B ada Kenatan, Lakesha, Kenatan Gwinas, kemudian diputu Lakesha Fianka, Areta Mikaela Kristina. Silahkan open kameranya anak-anak. 8C ada Imade Martial Ridas Arsana dan Stevila Kaliana.
Silahkan open kamera anak-anak. Ayo, yang dengar suaranya Miss, yang Miss bacakan. Silahkan open kameranya Ridas, Kenatan, Areta. Ayo, mana nih yang ulang tahun malu-malu ya? Silahkan open kameranya. Miss rasa tidak ada masalah selama pembelajaran Zoom kemarin. Kalian bisa open kamera. Sekarang silahkan open kameranya anak-anak yang berulang tahun di bulan Mei. Sekali lagi Miss panggilkan Shalom Naomi dari 7A, Noah 7B, Aileen dan Joshua 7C, Zevanya 8A, Kenatan, Lakeisha dan Areta 8B, Ridas dan Sevilla kelas 8C. Yang berulang tahun di bulan Mei, kemudian yang di bulan Juni ada Jessie Shalomita Hutahean dari 7A, lalu Bianca Angelica kelas 7B, Pasek Gede Pangestu Giri kelas 7C, Erika Gabriela Christina kelas 8A, Cornelius Hari, Sharon Altania Chandra dan Kezia Amabella kelas 8B, kemudian Gabriela Maria Tiffany kelas 8C. Jadi totalnya ada 18 orang, harusnya open kamera. Silahkan anak-anak, gimana dia? Iya, ada Erika yang sudah open kamera ya di bulan Juni. Baru 1 orang dari 18 orang yang ulang tahun. Ada Areta, ayo silahkan open kameranya. Supaya Pak Pendeta Santosonya juga bisa lihat siapa saja sih yang ulang tahun. Guru-guru juga kangen lihat wajah kalian ya. Silahkan open kameranya. Kecuali ada masalah, silahkan info di kolom chat. Oke, Bianca izin tidak bisa buka kamera karena apa? Ya, Cornel. Ya, terima kasih sudah 3 orang yang open kamera. Yang lainnya mana ya? Kezia tidak bisa. Oke. Bianca, karena koneksi bermasalah. Baik. 2 orang sudah konfirmasi tidak open kamera karena keterbatasan koneksi. Baik. Yang lain mana nih? Ayo, mana Ridas dan Kenatan ini? Sevilla tidak ada ya. Sebentar, bisa cek dulu. Mungkin ada yang tidak ikut ya. Oke, Noah tidak join. Shalom juga tidak ada. Aileen silahkan. Open kameranya Aileen. Oh, sudah ya. Mana ya Aileen? Oke, baru saja. Oh, sedang di jalan. Baik. Joshua. Oke, Joshua tidak join. Oke, saya tanya juga. Baik, sini habis lihat sudah join Zoom tapi belum open kamera. Kenatan, Ridas. Mana Kenatan dan Ridas? Sevilla juga. Silahkan Sevilla open kameranya. Tidak apa-apa. Oke, Ridas sudah open kamera. Thank you. Jessie ada di sini. Silahkan open kameranya Jessie. Bianca tidak bisa open kamera. Pasok. Giri tidak join. Oke. Oh, kameranya tidak bisa Jessie. Oke. Sharon dan Gaby. Sharon silahkan open kamera Sharon. Sharon kelas 8B. Oke, sebagian tidak ada yang tidak join Zoom, jadi baiklah. Oke, kameranya sedang
bermasalah, Sevilla. Oke, baiklah. Kurang lebih sekian ya Mr. Yudi yang sudah open kamera yang bisa. Ya, tadi ada Areta, Erika, Ridas, Cornel, Ailen. Kemudian yang tidak bisa open kamera adalah Bianca, Jessie, Sevilla, Lakeisha, dan Keisha. Sisanya tidak join Zoom. Baiklah. Saya serahkan kepada Mr. Yudi untuk berdoa, mendoakan Oke, anak-anak kita yang berulang tahun di bulan Mei dan Juni. tes. Apakah suara saya terdengar, Miss Intan? Ya, dengar. Oke, ya. Shalom, anak-anak kelas 7 dan 8. Bagaimana kabarnya? Oke, marilah kita satukan hati, kita sama-sama berdoa untuk hari yang istimewa ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang sudah Engkau jadikan, hari yang luar biasa, teristimewa, hari di mana ke-18 anak-anak-Mu ini akan sedang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang sudah menghantarkan kami di penghujung tahun ajaran ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sedang berulang tahun, bahkan semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu yang lebih lagi. Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik, dengan semangat yang luar biasa, terus menuntut ilmu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa, biar kiranya kasih karunia-Mu senantiasa ada atas mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun, bahkan semuanya. Kami percaya Engkau yang memegang masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang bersama Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga orang tua mereka Tuhan. Di dalam mendidik mereka, Engkau memberikan hikmat yang luar biasa, kesabaran, kemauan untuk berkorban, sehingga anak-anak-Mu ini, anak-anak tunas Daud, akan benar-benar menjadi pemimpin masa depan yang meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menyertai mereka, kemanapun mereka pergi. Berkat akan mengiringi mereka dan mereka akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya kembalikan ke Miss Intan. Baik, terima kasih Mr. Yudi sudah berdoa buat anak-anak. Selamat ulang tahun ya anak-anak sekalian. Shalom, Noah, Ailen, Joshua, Anya, Kinatan, Lakeisha, Areta, Rida, Sevilla, Jessie, Bianca, Giri, Erika, Cornel, Sharon, Kezia, dan Gaby. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang masa depan kalian dan sepanjang langkah kalian. Mari kita kasih reaksi trompet untuk yang ulang tahun anak-anak. Silahkan kasih reaksi trompetnya. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Miss Alice. Dipersilahkan Miss Alice. Oke, terima kasih Miss Intan. Dengar suara saya Miss Intan? Ya. Oke, baik. Shalom, selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini saya akan menginformasikan ada beberapa pengumuman berkaitan dengan Kamis, Jumat sama pengambilan rapot ya. Hari ini akan bisa simpulkan. Besok Kamis tanggal 10 Juni 2021 kalian libur ya. Jadi anak-anak kalian sudah libur, sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi besok adalah libur rapat Dewan Guru ya untuk kenaikan kelas. Ya, hari Jumat tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 adalah pengambilan rapot secara online. Ya, jadi pengambilan rapotnya secara online melalui LMS. Untuk waktu nanti akan diinfo lebih lanjut ya, mulai kapan kalian sudah mulai pengaksesan rapotnya nanti akan diinfo lanjut melalui wali kelas.
Selanjutnya, libur kenaikan kelas, berarti kita sudah libur kenaikan kelas ya yang ditunggu-tunggu. Jadi hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sampai Minggu 11 Juli 2021. Kalian libur kenaikan kelas ya. Jadi nanti mulai masuk tahun ajaran kembali pada tahun 2021-2022 hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Untuk lebih keterangan lanjutnya nanti akan diinfokan melalui pengumuman ya, melalui wali kelas ya. Dan untuk agenda atau kegiatan untuk tahun ajaran 2021-2022 nanti juga akan diinfokan ya kepada wali kelas. Dari wali kelas nanti akan disampaikan kepada kalian ya. Mungkin itu aja Miss Intan untuk pengumumannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Elis. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita hari ini anak-anak ya, dan juga Bapak Ibu Guru. Saya serahkan pada Miss Sinta untuk membimbing kita dalam doa, memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal pertengahan sampai di penghujung acara ini dengan baik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih juga buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dan kami tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam mencapai masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya pemakaian Tuhan lebih luar biasa lagi dalam melayani-Mu. Tuhan juga memberkati kesehatan hamba-Mu, rumah tangga hamba-Mu, bahkan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa buat siswa-siswi kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, agar dalam mempersiapkan masa depan mereka, mereka tetap mengandalkan dan bersandar pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati. Berkati juga kami guru-guru yang ada di Sekolah Tunas Daud ini Tuhan. Karena kami selalu mengandalkan Tuhan dalam mengajar siswa-siswi kami. Kami juga berdoa supaya siswa-siswi kami, walaupun kami belajar secara online, tetapi semangat belajar mereka tetap ada untuk mereka boleh mencapai masa depan mereka. Dan kami juga berterima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Yasinta. Baiklah anak-anak, demikianlah ibadah tutup tahun ajaran 2020-2021 dan juga doa untuk anak-anak yang berulang tahun. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Santoso. Ya, sekali lagi terima kasih banyak sudah membawakan firman yang luar biasa buat kita sekalian ya. Dan juga guru-guru dan anak-anak sekalian, semangat, ingat selalu firman Tuhan, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di tahun ajaran depan ya, tahun ajaran 2021-2022. Selamat mengisi waktu luang di masa liburan, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi, God bless you all. Terima kasih Pak Pendeta.